Mari kita berdoa saudara sekalian. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami di dalam rumah-Mu ya Bapa. Layakanlah semua orang di antara kami tetap terhitung sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam keterbatasan kami sebagai orang berdosa, pengampunan-Mu kami butuhkan. Sekarang kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan bersama. Mari Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus yang akan memandu kami mengerti kebenaran-Mu. Cabutlah semak-semak duri, buang-buanglah batu, usir keluar burung-burung. Jadikan hati kami sebagai lahan yang telah disiapkan oleh Allah sendiri. Dalam Kristus Allah kami memohon. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab sebelum kita merenungkan bersama saudara. Dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Mari kita lihat di ayat yang ke-15. Di dalam undangan disebutkan 15 sampai 20, tapi saya akan mengajak saudara menambah 3 ayat supaya kita bisa menangkap secara keseluruhan. Saya akan membacakan edisi terjemahan TB2. Matius pasal ke-7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Berbahagialah tiap orang di antara kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Haleluya. Selamat siang saudara sekalian. Selamat siang. Shalom. Tepat setahun yang lalu saya ada di sini, minggu ketiga bulan November saudara. Dan bersyukur selama setahun di dalam anugerah Tuhan semuanya sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya saudara-saudara. Ada satu pertanyaan penting buat kita simak saudara, pernah kita pikirkan di dalam diri kita. Apa sih yang terpenting dari sebuah gereja saudara? Apa yang terpenting dari sebuah gereja? Apakah gedungnya? Apakah pendetanya? Fasilitasnya, programnya, musiknya, pelayannya, atau apa saudara sekalian? Apanya? Buah? Oke. Kalau saya berkata yang paling penting di sebuah gereja adalah pengajarannya. Pengajarannya saudara sekalian. Ya, itu akan terlihat dari buahnya. Kata Yesus saudara-saudara. Nah, mari kita lihat fenomena yang sangat dekat dengan kita,
yang berkaitan dengan pembacaan kita, terutama setelah kita melihat di ayat 21 sampai 23, yaitu berkaitan dengan mujizat, saudara. Nah, ini topik yang agak sulit didengar. Saya harap saudara bisa mengikuti dengan baik, dengan penuh konsentrasi, saudara. Nah, kenapa? Kita bisa melihat seolah-olah ada dua kelompok orang Kristen di dalam menyikapi sesuatu yang bersifat supranatural. Ada sebagian orang Kristiani, itu masa lalu. Kita tidak butuh lagi mujizat. Tidak butuh. Yang penting kita cukup smart, kita usaha, kita bisa lakukan dan Tuhan berkati. Itu saja. Nah, itu kelompok pertama, saudara. Tapi ada kelompok kedua yang menekankan mujizat yang dengan luar biasa. Pengkhotbah-pengkhotbah yang menekankan itu. Dan anggota-anggota gereja yang begitu gandrung dengan hal-hal yang sifatnya adikodrati. Nah, saudara termasuk yang mana nih? Yang pertama kah atau yang kedua? Saudara sekalian. Bagaimana kita menyikapi hal seperti itu? Apa yang kita butuhkan, saudara? Sebagai orang Kristiani, yang sangat kita butuhkan adalah ada satu istilah bahasa Sunda. Yaitu apa? Discernment, saudara. Nah, itu bahasa Sunda ya. Discernment itu artinya kemampuan untuk memisahkan, membedakan mana yang benar dan daripada yang tidak benar, saudara. Kenapa? Karena ternyata di dalam pembacaan ini tiba-tiba di dalam ayat 15 Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Alkitab kita banyak sekali berbicara tentang penyesatan, saudara. Dalam Lukas 17, Yesus berkata, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Di dalam surat-surat rasul-rasul, dia banyak berbicara tentang penyesatan dan penyesatan. Karena itu, saudara, di dalam perikop yang pendek ini, kita akan melihat ada 3 hal yang perlu kita waspadai di dalam konteks berbicara tentang mujizat. Yang pertama, saudara, operator bisa tolong saya. 3 hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah sadari bahwa tidak semua pelayan itu adalah anak-anak Tuhan. Tidak semua pelayan, tidak semua orang yang bisa melakukan mujizat, yang bisa bernubuat dan yang bisa mengusir setan itu adalah anak-anak Allah. Anak Allah itu dalam pengertian orang-orang yang telah diselamatkan. Mungkin saudara agak jarang mendengarkan kata-kata seperti ini. Sadari betul bahwa orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang nampaknya spektakuler itu belum tentu dilakukan oleh orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kalau ada Alkitab di tangan saudara, mari dengan cepat kita membuka Roma pasal ke-10 ayat 1 sampai 3. Apabila bisa ditampilkan di layar juga akan sangat menolong saya. Roma pasal ke-10 ayat 1. Apakah sudah standby? Siap? Lihat ayat 1. Saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka di dalam konteks ayat ini? Orang Bandung? Orang Afrika? Atau siapa? Bila saudara membaca dengan cermat, mereka di dalam konteks Roma pasal 10 ini adalah orang Yahudi. Umat pilihan Allah di dalam sepanjang perjanjian lama. Apa kata Paulus, saudara? Kerinduan hatiku dan doaku kepada Tuhan adalah supaya mereka diselamatkan. Nah, pertanyaan sederhana, apakah mereka sudah diselamatkan? Halo? Logika sederhana mengatakan apakah mereka sudah diselamatkan? Jawabnya belum. Karena kalau mereka sudah diselamatkan, Paulus tidak perlu berdoa seperti itu lagi. Paulus tidak perlu bertobat untuk percaya Yesus. Kalau mengikuti pola agama mereka, mereka sudah diselamatkan. Maka Paulus katakan mereka supaya mereka diselamatkan. Artinya mereka belum diselamatkan. Ayat kedua sekarang. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka, apa kelanjutannya?
Mereka sungguh-sungguh malas? No, mereka sungguh-sungguh giat. Giat untuk siapa? Paulus berkata, sungguh giat untuk Allah. Saudara lihat? Orang-orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan, tapi sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ayat ketiga dengan cepat. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apa yang kurang dari umat ini adalah mereka tidak mengerti kebenaran. Saudara, saya sedang menjelaskan bahwa tidak semua orang yang terlibat dalam pelayanan itu adalah anak-anak Allah. Saudara, nah di dalam Matius pasal 7 tadi kita diperlihatkan dengan fakta bahwa ada pelayan yang ditolak oleh Tuhan. Mereka yang dikatakan sebagai nabi palsu. Mereka yang dikategorikan sebagai serigala yang berbulu domba. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Matius 7:21. Dan di dalam TB lama dikatakan mereka adalah pelaku kejahatan. Saudara-saudara sekalian. Nah, sadar itu. Sadar itu, saudara. Ada orang-orang tertentu, walaupun penuh dengan kuat kuasa sepertinya, tapi itu belum tentu adalah orang-orang yang telah terselamatkan. Saudara sekalian, penyesatan tidak selalu dimulai dengan tujuan yang salah. Tidak selalu dimulai dengan motivasi yang salah. Tujuan yang salah, motivasi yang keliru sudah pasti menghasilkan sesuatu yang buruk. Tetapi orang yang mempunyai tujuan yang mulia, punya niat yang bagus, rajin, belum tentu akan menghasilkan sesuatu. Di dalam pembacaan ini Yesus berkata, akan ada orang yang berkata, bukankah demi namamu kami mengusir setan? Bukankah demi namamu, itu artinya demi kepentingan engkau Tuhan, kami bernubuat. Sadari saudara, seseorang bisa saja dengan sungguh-sungguh lakukan untuk Tuhan, tetapi itu tidak berarti tidak akan ada penyesatan di dalamnya. Tangkap dengan bijaksana saudara, tangkap dengan bijaksana. Contoh sederhana. Seandainya satu saat saya ada di sini, lalu entah kenapa ada sesuatu dan keluar api dan saya terbakar. Ya. Badan saya terbakar, baju saya terbakar dan api membesar. Apa yang akan saudara lakukan kira-kira? Wah, kayaknya saudara hanya bangku tangan dan tepuk tangan ya. Oh, tentu tidak ada orang jahat seperti itu. Saya rasa saudara akan histeris. Wow, tolong ya. Saudara, lalu ada beberapa orang keluar, pergi ke samping sana. Dan didapati ada satu ember berisi cairan. Dengan cepat masuk dan disiram. Pada waktu disiram, api membesar 100 kali. Dan saya mati seketika. Setelah diperiksa ternyata ember itu bukan berisi air. Tapi bensin, saudara. Dan orang yang membawa ember itu berkata, oh saya nggak tahu loh. Saya mau tolong pendeta. Saya nggak ada niat. Memang nggak ada niat. Oi. Saya punya motivasi mau tolong dia. Yes, motivasimu murni. Engkau sebentar lagi akan dibawa ke Polsek Astana Anyar ya. Di BAP. Mungkin polisi akan, oh iya Anda memang tidak punya niat untuk membunuh. Motivasinya untuk menyelamatkan. Oke, kata polisi, pulanglah dengan damai. Ya, Anda tidak masuk penjara. Bersyukur ya. Tapi apakah lalu setelah polisi membebaskan Anda, saya nggak jadi mati gitu? Nggak jadi mati. Kenapa nggak jadi mati? Karena dia nggak ada niat membunuh. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Niat boleh mulia. Tujuan boleh baik. Tetapi bisa saja menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Para medis
mempunyai semangat yang luar biasa. Ingin menyembuhkan, ingin menolong. Tujuannya betul-betul mulia. Bisa 1-2 kali terjadi malpraktek. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengetahui. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 tadi. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Dan tujuan untuk Allah. Tetapi yang kurang adalah tidak mengerti kebenaran. Dan itu yang jadi masalah, saudara sekalian. Karena itu saya selalu mengingatkan kita sekalian. Waspadalah. Tidak semua pelayan itu adalah anak-anak Allah. Tidak semua orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Waspada yang pertama. Kita bisa lanjut ke waspada yang kedua. Waspadalah pada hal-hal yang tampaknya fenomenal. Waspada, saudara. Saya tahu sesuatu yang fenomenal itu sangat menarik, saudara-saudara. Saya tahu, saya orang Singkawang, saudara. Berapa banyak sudah pernah ke Singkawang, terutama di hari Cap Gomeh? Banyak orang kesedot ke sana. Kenapa? Ada begitu banyak atraksi yang luar biasa. Beberapa famili saya bahkan bisa memotong lidahnya, saudara-saudara. Bisa menggunakan jeruji sepeda ditusuk ke pipi kiri dan tembus ke kanan. Dan mereka cabut, tak ada apa-apa. Dan saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, saudara-saudara. Kita senang dengan sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang di luar akal sehat dan di luar nalar kita. Tapi waspada, saudara. Waspadalah terhadap sesuatu yang nampaknya fenomenal. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak di dalamnya. Seperti apa? Saudara-saudara, ini ayat sangat penting. Matius 24 ayat 24. Baca dengan baik, saudara. Ada yang menghafal ayat ini, saudara? Yang bisa hafal ayat ini bisa segera ke tata usaha, terima tiket masuk surga berlaku malam ini. Apa kata Yesus? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang apa? Yang dahsyat. Dan mujizat-mujizat. Tujuannya apa? Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu sebabnya, saudara, kita patut waspada. Patut waspada karena bisa saja nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu melakukan hal-hal yang spektakuler. Kalau memungkinkan mereka akan menyesatkan. Saudara, sekarang seperti ada sebuah konsep, ya, kemahakuasaan Allah itu diukur dengan berapa banyak mujizat yang terjadi, saudara sekalian. Allah luar biasa, kenapa? Mujizat selalu terjadi, tiap hari mujizat terjadi, seperti itu. Apakah seperti itu tolak ukurnya? Bagi saya parameternya adalah ketika Tuhan tidak melakukan mujizat, itu membuktikan Dia Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Allah yang maha kuasa tidak bisa dikondisikan oleh apapun. Sehingga Dia terpaksa menyerah melakukan mujizat. Saudara sekalian, sadar itu dengan baik. Ada yang berpikiran bahwa karena gereja itu kudus, maka gereja tidak bisa, iblis tidak masuk ke dalam gereja dan iblis tidak bisa melakukan hal-hal spektakuler di dalam gereja. Saudara setuju dengan ungkapan itu? Setuju? Karena gereja kudus, maka iblis tidak bisa masuk ke dalam gereja dan melakukan mujizat-mujizat di dalam gereja. Wow, ini bahaya, saudara. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena iblis justru lebih menyukai melakukan hal-hal yang spektakuler di dalam gereja. Kenapa begitu, saudara? Praktis. Kita sebagai orang Kristen normal, kalau sakit, saudara pergi ke dukun apa tidak? Mungkin ada yang pergi, tapi orang Kristen yang sehat tidak akan pergi dia. Saudara, kalau bisnis lagi tidak lancar, kawan-kawan ajak, kita pergi ke Gunung Kawi, katanya manjur situ. Saudara akan gelisah dan tidak akan pergi ke sana. Karena saudara tahu,
Itu pertolongan yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi saudara, kalau di dalam gereja menggunakan nama Yesus, menggunakan Alkitab dan dilakukan oleh pendeta. Wow, itu keren, itu pasti dari Tuhan. Waspada saudara, bisa saja Matius 24 ayat 24 terjadi di dalam gereja Tuhan. Saya membuat sebuah hipotesa, saudara silakan saudara yang mau lanjutkan S2, S3 membuktikan hipotesa saya. Seperti ini. Saya bilang begini, sebuah gereja apabila ajarannya tidak beres, maka akan banyak sekali mujizat terjadi dalam gereja itu. Hipotesa, saudara bisa salah, bisa benar. Dengan dua catatan. Satu, tidak berarti bahwa gereja yang tidak ada mujizat itu paling benar. Yang kedua, tidak berarti bahwa semua mujizat yang terjadi di dalam gereja itu pasti dari setan. Saudara nanggap poin ini ya? Oke, saudara. Cukup fair kan ya? Nah, silakan saudara buktikan itu. Benar atau tidak? Semakin tidak benar sebuah gereja, semakin banyak hal-hal spektakuler. Kenapa saudara? Alasan kedua, tadi saya bilang secara pragmatis kita tidak akan pergi mencari pertolongan kuasa kegelapan. Yang kedua adalah justru di dalam gereja orang Kristen itu lebih mudah untuk dikelabui, untuk ditipu. Itu sebabnya Yesus sudah mengingatkan, waspadalah, siapa tahu mereka adalah serigala yang berbulu domba. Ketahuilah saudara, iblis tidak gemetar banyak orang masuk ke gereja saudara. Tidak gemetar dia, tidak takut saudara. Justru dia bisa melakukan mujizat di dalam gereja-gereja yang ajarannya tidak beres. Justru orang-orang yang masuk ke dalam komunitas seperti itu merasa sudah diselamatkan, padahal belum. Nah, itu yang iblis paling suka, saudara. Itu yang paling digemari oleh iblis. Saudara menangkap poin saya sekarang? Saya harap saudara menangkap poin ini dengan baik. Dan yang ketiga, saudara, yang perlu kita waspadai dalam konteks perikop ini adalah jangan pernah kita membangun iman kita di atas hal-hal yang sifatnya spektakuler, mujizat ataupun apa namanya. Ada orang bilang begini, saudara. Gereja yang tidak terjadi mujizat itu membuktikan gereja itu tidak punya iman. Setuju? Halo? Apabila di gerejamu tidak terjadi mujizat itu membuktikan gerejamu tidak beriman. Halo? Setuju? Kalau saya mau mengatakan sebaliknya. Saudara, kalau kita percaya pada Tuhan seperti Thomas, Rasul Thomas. Aku tidak akan percaya sebelum aku membuktikannya. Dan Yesus membuktikannya. Itu iman kelas 2 bagi saya saudara. Tepat kata Yesus. Orang-orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu adalah orang yang beriman dengan sejati. Yang saya mau katakan adalah. Walaupun tidak ada mujizat. Tapi kita tetap percaya. Itu namanya iman. Itu iman saudara sekalian. Itu iman. Saudara, dahulu ada pengajaran seperti ini ya. Mengatakan, kalau engkau beriman pada Tuhan dan kita adalah punya Allah yang luar biasa. Allah kita pelaku mujizat. Kalau engkau sakit, engkau enggak usah pergi ke dokter. Cukup beriman saja. Saudara, apakah ada orang di antara saudara di tempat ini yang punya keyakinan seperti ini? Atau minimal pernah mendengarkan ajaran itu? Pernah? Oh, ketahuan enggak pernah kemana-mana saudara. Saya tidak tahu apakah masih ada pengajaran seperti itu. Tapi dahulu kala memang ada pengajaran seperti itu. Mereka katakan kalau engkau sakit, engkau berobat ke dokter, itu membuktikan engkau tidak beriman. Mengharapkan pertolongan dari dokter. Saudara, ini ajaran yang tidak beres. Kita tidak perlu mempercayai ajaran seperti ini. Mari saya buktikan itu ajaran tidak beres. Begini saudara. Oke, katakan saya mengajar di gereja ini dengan ajaran seperti ini. Oke, nah saya minum sebentar. Saudara, kita adalah orang yang beriman. Tuhan kita Maha Kuasa.
Kalau engkau sakit, tidak usah ke dokter. Beriman saja, mujizat akan terjadi. Saya ajar seperti itu. Katakan ya, saya nggak ngajar begitu, tapi seandainya saya mengajar begitu. Nah di lain minggu, saya bilang, saudara kita butuh dana besar, 500 miliar untuk pembangunan gereja kita. Mari berdoa saudara, supaya Tuhan memberkati kita, sehingga dana bisa terkumpul dan kita bisa membangun untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Bagaimana cara Tuhan menjawab doa yang kedua? Malam-malam, malaikat membuka lubang, genteng, lalu melemparkan berkarung-karung uang dolar. Begitukah? Pertolongan Tuhan datang, itu malaikat kirim uang dolar. Saya pastikan itu uang dolarnya palsu, saudara. Kita pastikan itu dolarnya curian minimal. Kenapa? Malaikat dapat dolar dari mana? Oke? Atau begini, saudara, rekening kita hanya punya 50 juta. Kita butuh 500 miliar saudara. Mari kita berdoa Tuhan memberkati sehingga pembangunan berjalan dengan baik. Begitu amin ya. Rekeningnya tambah nolnya. Wey, 500 miliar. Haleluya, haleluya. Tuhan menjawab doa. Begitukah? Enggak begitu kan? Bagaimana caranya, Jonathan? Bawa pulang dalam doa saudara, bekerja dengan keras. Kalau Tuhan memberkati, jangan lupa berkati gereja Tuhan. Bulan depan, ada yang tulis 100 juta, ada yang 200 miliar dan sebagainya. Haleluya, Tuhan memberkati gereja kita. Tuhan menjawab doa karena ini genap 500 miliar. Saya bilang itu pertolongan Tuhan. Kenapa jemaat yang pergi berobat ke dokter, saya bilang itu tidak beriman? Saudara nangkap poin saya sekarang. Nangkap ya. Saudara. Ya. Dan saya mau tambahkan sedikit lagi saudara. Konsep yang diajarkan oleh Martin Luther ya. Sang reformator gereja kita. Dia mengajarkan konsep tentang vokasio. Itu menarik saudara. Itu yang membuat konsep baru dalam dunia kerja. Pada waktu itu ada dualisme antara pekerja sekuler dan orang-orang yang mempersembahkan diri. Seolah-olah yang mempersembahkan diri itu pekerja Tuhan, pekerja mulia, akan dapat upah besar. Sedangkan pekerja sekuler itu pekerja duniawi, tidak ada artinya. Kelas 2, ini kelas 1. Waktu itu. Tapi Martin Luther mengubah paradigma baru. Di dalam konsep vokasionya dia katakan begini saudara. Setiap orang yang bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab. Dia sedang berkarya bersama dengan Allah untuk memberkati dunia ini. Untuk memeliharakan dunia ini. Seorang wanita muda yang memeras susu sapi. Itu sedang bekerja sama dengan Allah untuk memberkati. Saya setuju dengan itu. Kalau saudara membutuhkan keamanan di komplek tinggal saudara setiap malam berdoa Tuhan berikan kami rasa aman, jauhkan dari maling-maling. Kira-kira Tuhan kirim malaikat atau kirim apa? Kirim satpam, hansip. Dan di dalam konsep Martin Luther, hansip, satpam, petani dan semua yang lain itu adalah cara Allah memberkati dunia ini. Itulah cara Allah memelihara ciptaannya. Nah kalau begitu saudara, kita berobat ke dokter. Apa bedanya seorang dokter berkarya dengan seorang satpam atau pemerah susu yang memberkati dan memelihara ciptaannya? Sama-sama pekerjaan Tuhan. Itu yang saya mau katakan saudara. Saya harap saudara mengerti saudara. Nah sebagai orang Kristiani, saya ingatkan, kita tidak perlu membangun iman kita di atas landasan yang spektakuler. Tetapi dengan kata lain, dengan catatan, bukan berarti kita anti dengan sesuatu yang sifatnya supranatural. Agama kehilangan supranatural, maka agama kehilangan esensi yang sebenarnya, saudara. Kita menjadikan agama hanya sebuah ajaran yang berkaitan dengan
hukum-hukum alam. Tetapi lebih daripada itu, agama juga berbicara tentang spektakuler, tentang hal-hal yang ajaib, dan itulah mujizat. Tapi yang menjadi masalah adalah kita tidak menjadikan sebagai landasan. Kalau ada mujizat saya percaya, kalau tidak ada saya ragu. Tidak seperti itu, saudara. Nah, saya tutup dengan sebuah konsep yang ditawarkan oleh seorang uskup di Sydney bernama Marmari Immanuel. Saudara, Marmari Immanuel ini belum lama ini sempat ditusuk oleh seorang teroris, saudara. Tapi bersyukur dia selamat. Dia mengajarkan satu konsep yang sangat baik untuk kita sadari. Ketika dia menjelaskan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, itu ajaib, itu hebat, saudara. Dia membedakan ada dua hal yang berbeda. Pada waktu Yesus di depan kubur Lazarus, pertanyaannya, apakah Yesus tidak bisa membongkar batu yang menutup kubur Lazarus? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Yesus bisa perintahkan babi-babi. Yesus bisa perintahkan setan-setan. Yesus bisa perintahkan para badai. Yesus bisa perintahkan para pohon dan mati sampai kering-kering. Saya yakin Yesus bisa perintahkan batu yang menutup kuburan Lazarus untuk pindah. Tapi Yesus tidak lakukan. Bisa tidak Yesus lakukan begini? Oke, saya akan pindahkan batu ini. Sekarang giliran kalian panggil Lazarus keluar. Halo? Ya, jadi Yesus pindahkan batu. Orang-orang di Betania, Lazarus keluarlah, keluarlah. Enggak akan pernah terjadi mujizat, saudara. Marmari Immanuel katakan, ada hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan. Lakukanlah. Jadi nggak usah memaksa Tuhan. Ada yang bisa dikerjakan dengan tangan kita, kerjakanlah. Mengangkat batu yang menutup kubur Lazarus itu bisa dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Sekalipun Yesus melakukan, tapi dia minta orang-orang itu melakukan. Tetapi untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun pada waktu itu, kecuali dia. Maka Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah 4 hari mati itu, dan dia berkata, Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus keluar. Saya setuju dengan ini, saudara. Dan ini yang perlu kita miliki. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sekuat tenaga kita. Tetapi ketika kita tidak berdaya lagi, kita berharap Tuhan berintervensi. Artinya kita tetap mengharapkan mujizat, tetapi tidak memaksakan mujizat harus terjadi. Kalau tidak terjadi, aku pindah gereja Tuhan. Sudah pindah gereja, tidak mau terjadi mujizat. Kalau kali ini Tuhan tidak melakukan mujizat, aku pindah agama Tuhan. Siapa lo? Pindah aja sekalian gitu loh. Nggak baik orang Kristen seperti itu. Nggak mengerti kebenaran, saudara. Kita mengharapkan Tuhan. Dengan satu konsep yang penting lagi adalah konsep yang dimiliki oleh kawan-kawan Daniel. Mana Daniel? Ada Daniel sini? Ada Daniel? Enggak ada Daniel, enggak apa-apa. Yang penting kita semua menjadi kawan-kawan Daniel. Seperti apa? Ketika mereka dihadapkan dengan patung berhala. Kalau tidak menyembah, mereka akan masuk ke perapian. Saudara, teman-teman Daniel berkata apa? Allah yang kami sembah bisa membebaskan kami. Karena mereka percaya Allahnya adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi seandainya Allah tidak membebaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Apa artinya, saudara? Mereka percaya Tuhan bisa lakukan. Kami nggak bisa lakukan ini Tuhan. Kami butuh Engkau lakukan Tuhan kami, karena kami percaya Engkau bisa lakukan. Tetapi kalau Engkau tidak lakukan, kami tetap percaya Engkau Allah yang penuh berdaulat dan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kalau itu terjadi dan itu menjadi milikmu, Yesus berkata, berbahagialah engkau yang percaya walaupun tidak melihat. Mari kita berdoa.
Saudara sekalian, waspadalah. 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 Ada kemungkinan domba seperti tampak domba, tapi sebetulnya adalah serigala. Tidak semua orang yang bisa melakukan hal spektakuler itu adalah anak-anak Allah. Kata Yesus, akan ada waktunya penipu seperti itu datang. Mereka tidak melakukan kehendak Allah. Mereka pelaku kejahatan. Waspadalah. Waspadalah terhadap sesuatu yang tampak fenomenal. Yesus telah berkata, akan ada nabi-nabi palsu dengan tanda-tanda dahsyat yang akan menyesatkan sekiranya mungkin. Tetaplah beriman, percaya bahwa Tuhan bisa lakukan hal ajaib. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan kalaupun Tuhan tidak melakukan apapun yang kita harapkan, mari kita belajar dari kawan-kawan Daniel. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pengajaran yang kami terima pada hari ini. Kiranya berkat-Mu dibagikan rata bagi kami, sehingga kami mempunyai pemahaman yang baik. Sehingga di dalam dunia yang sulit ini, iblis bekerja dengan begitu luar biasa. Kami tetap tidak dibengkokkan, tidak disesatkan ya Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa, memohon di dalam Kristus Allah. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.